Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kepada netizen bahwa suatu saat saya akan kembali menemui Bu Ratu. Nah, di tengah kesibukan waktu beliau, hari ini saya bisa silaturahim untuk memenuhi janji saya, dan hari ini kita ngobrol langsung sama beliau. Ibu Ratu, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oh, dari gimana? Sehat? Sehat. Walaupun suasana begini, pandemi ini kita tetap harus semangat, Bu. Amin, amin, amin. Terutama menjaga fisik kita ya, agar tetap stabil. Ya. Ibu, setelah pemilihan gubernur kemarin bulan Desember, nah Ibu kemana ini? Ya, ngurus MK. Oh gitu ya, ngurus MK Jakarta ya. Tapi bukan merajuk, bukan ya? Enggak lah. Tetap semangat, Bu ya. Semangat dong, Iya. bisa bersama-sama dengan Bapak Cendra bagaimana langkah-langkah hukum kita ya, untuk bagaimana apa yang kita upayakan menjadi haknya masyarakat Jambi itu bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan alhamdulillah bulan Maret yang lalu MK sudah kemudian mengeluarkan keputusannya bahwa di Provinsi Jambi harus diadakan pemilihan suara ulang. Ya, pemungutan suara ulang. Ya. Pemungutan suara ulang. Ini udah berapa hari di Jambi lagi ini? Sebetulnya waktu itu kan setelah 9 Desember saya sempat di sini dulu karena koordinasi sama tim. Kira-kira menjelang akhir Desember saya ke Jakarta, kurang lebih sekitar hampir 2 bulan. Udah itu balik lagi ke sini. Ya berapa minggu gitu, terus balik lagi ke Jakarta. Bolak-balik. Iya, karena memang ya harus koordinasi segala macam. Nah kemudian kemarin maksudnya sebelum Ramadan 3 harian lah saya pulang lagi ke sini. Oh, berarti sebelum Ramadan sudah ke Jambi, sekalian mau ziarah makam ya? Iya, benar. Jadi gimana, sehat sekarang? Alhamdulillah. Tapi memang harus hati-hati nih Bu sekarang ini. Iya. Aktivitas keluar harus banyak dikurangi kalau memang tidak betul. penting ya. Kota Saya sendiri Jambi ini juga lebih rawan. Saya sendiri juga sekarang lebih banyak di rumah ya. Di rumah ya. Memang memilih stay at home, di rumah saja karena melihat situasi yang semakin menurut saya sih mengkhawatirkan. Padahal mulai Ramadan ini kepingin belanja-belanja seperti kebiasaan Ibu kan suka ke pasar beli-beli ikan, sayur. Iya, misalkan belanja lebaran. Udah puluhan tahun nggak pernah beli baju lebaran. Iya. Aduh. Saya hobi ke pasar tradisional, sangat hobi gitu. Ya, tempo hari kan Ibu suka ke pasar Alduri, saya lihat kan, ke pasar Ransoduo, belanja ikan, sayur. Nah, sekarang ngeri kayaknya, takut ya. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya, iya. Ya kalaupun kita sakit misalnya, terus berkilau, oh ya ada obat. Emang ada obat sekarang gitu kan, maksudnya itu dunia aja sekarang sedang cemas. India yang pengekspor vaksin terbesar aja kan kolaps. Karena kelalaian. Betul, menganggap enteng kan. Ya, nganggap enteng. Ya, dulu padahal ketika pandemi datang awal tahun mereka paling cepat men-lockdown rakyatnya dan berhasil. Betul. Tapi ketika ada ritual keagamaan mandi bersama di Sungai Gangga itu, nah disitulah terjadi. Dan ternyata protokol-protokol kesehatannya yang lain juga dilanggar. Yang saya tahu katanya seperti upacara pernikahan mereka sudah bebaskan kembali. Mal-mal dibuka, bisa nonton film segala macam. Kemudian ya ini juga kita alami, ada pilkada sehingga mereka berkerumun. Dan saya rasa karena India ini jumlah penduduknya padat, sehingga yang namanya penyebaran itu lebih cepat gitu. Iya. Ya, Dan kita khawatir Indonesia kan sekarang ini Ramadan. Aktivitas sudah kembali seperti biasa. Lalu nanti Idul Fitri. Nah, ini kan ritual keagamaan juga yang bisa membuat masyarakat berkumpul, berkerumun. Nah, ini menjadi khawatir. Ya, mudah-mudahan prokesnya akan tetap dipatuhi ya. Karena kalau ini tidak segera diputus mata rantainya, waduh. Saya nggak tahu sampai kapan. Iya. Oh, kita cerita-cerita ya. Cerita Ibu Ratu ini tidak bisa lepas dari cerita politik. Karena beliau salah satu kontestan kemarin ya. Wakil Ibu Ratu ini wakil dari Pak Cendra sebagai calon gubernur Jambi. Dan ternyata ya tidak sesuai dengan ekspektasi beliau dan terjadi kekalahan gitu.
Tapi versi Quick Count kita oh, menang. versi Quick Count menang. Dicatat loh. Iya. Dan untung PSU ya, setelah MK memutuskan PSU. Bu, kita mau review kembali sedikit Bu ya. Kalau menurut Ibu, di mana sih letak kekalahan kemarin itu? Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita ajukan ke MK. Banyak Begitu sekali ya terjadi miss-miss di bidang administrasi yang kita lihat itu fatal, dan kita ajukan, dan menurut lawyer kita Bapak Yusril Ija Mahendra, oh ini sistemik gitu. Maksud sistemik itu kok penyebarannya juga terjadi merata gitu kan, sehingga kemudian beliau juga oh iya ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan gitu. Dan dari situlah beliau beserta dengan tim kita dari Jambi dan Jakarta, kemudian kita bersama-sama memperjuangkannya ke MK. Kita hadirkan saksi-saksi yang bersaksi penuh, bercerita bagaimana proses yang terjadi di 9 Desember itu. Dan saat itu saya sampaikan pada para saksi kita saat kita briefing akan ke MK, saya sampaikan kalian sedang memperjuangkan apa yang menjadi haknya masyarakat Jambi. Tolong dicatat, bukan memperjuangkan Cendra Ratu Munawaroh, tapi untuk masyarakat Jambi. Karena inilah menjadi kalian saat ini menjadi pahlawan-pahlawan kita di Mahkamah Konstitusi yang bisa menerangkan kepada para hakim apa yang sesungguhnya terjadi pada 9 Desember itu. Saya ingin dapat ilustrasi sedikit dari Ibu. Gimana sih gambarnya saat itu Ibu sibuknya menyiapkan data, berkoordinasi dengan tim menjelang sidang MK? Sebetulnya yang paling sibuk itu tim kita ya, karena mereka orang lapangan yang betul-betul paham. Tapi Ibu saya kan pasti juga terima telepon juga, terima ini juga ya, laporan-laporan. Iya betul, saya juga ikut melihat, ikut berkoordinasi dengan lawyer kita di Jakarta dan sebagainya. Dan sebetulnya juga ada banyak kejadian-kejadian di lapangan yang proses-proses intimidasi terhadap saksi-saksi kita yang ya saya juga tidak usah menceritakan itu gitu, karena ini sudah berlalu ya. Sudah selesai. Akan tetapi bahwa sampai tahapan-tahapan sekarang ini melalui saya ingin sampaikan kepada masyarakat, prosesnya tidak mudah gitu. Dan tentu sekali lagi tidak semua hal juga bisa kita ceritakan kepada masyarakat. Ya, akan tetapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya please tolong bahwa perjuangan yang tidak mudah ini mari kita hargai bersama-sama gitu. Pada saat pelaksanaan PSU nanti saya betul-betul berharap bahwa pihak KPU, pihak Bawaslu selaku penyelenggara, saya yakin juga punya keinginan yang sama bagaimana agar apa yang terjadi di 9 Desember itu jangan sampai terulang gitu. Bagaimana data-datanya betul-betul akurat. Ibu seperti apa melihat sikap masyarakat ya, pengetahuan masyarakat tentang politik praktis ini, belajar dari pengalaman pilkada ini? Apakah memang karena ini oleh oknum, tim segala macam, atau memang pemahaman masyarakat yang masih kurang? Begini loh cara melakukan pemilihan pemimpin itu yang benar dan adil, jujur. Ada banyak faktor sih kalau menurut saya. Dan ini bagi saya sih merupakan PR kita bersama, PR-nya partai politik, PR-nya pemerintah, PR-nya semua pihak lah yang mempunyai rasa cinta terhadap Provinsi Jambi ini. Seperti misalnya saya coba lihat-lihat, ngobrol sama tim kita, ternyata seperti di Jaluko itu ternyata pemenangnya bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Ya, Jaluko saudara sekalian Jambi luar kota. Ya. Terus Bu? Ternyata pemenangnya itu golput gitu kan. Ada kalau tidak salah 8.000, bayangkan gitu. Dan saya terkejut karena apa? Jambi luar kota atau Jaluko itu wilayah yang sesungguhnya menurut kita harusnya sudah sangat alert, sangat dekat sama kota mempunyai sebuah rasa kecerdasan terhadap politik yang lebih sebetulnya gitu kan, tapi ternyata itu kejadiannya gitu. Kenapa bisa jadi golput yang menang? Saya rasa karena pengetahuan masyarakat terhadap betapa pentingnya proses pilkada itu sangat rendah. Sosialisasikah yang kurang? Sosialisasikah, ataukah mungkin juga sikap apatis? Ataukah juga bagi saya memang pendidikan politik di Indonesia ini kan sangat rendah, dan saya melihat bahwa
salah satu faktor terpenting dalam menentukan hal ini adalah media. Yeah. Dan makanya dan itu menarik Bu, Jaluko yang tidak jauh dari sini ini bisa menjadi studi khusus gitu. Iya, ya. betul. Kalau Ibu simpulkan apa kira-kira penyebabnya? Yang Apakah seperti tadi saya bilang pengetahuan memang dan ada banyak faktor, banyak faktor. yang terbesar Coba apa kira-kira? coba kita lihat ketika proses pemilu untuk anggota dewan Iya. dengan proses pemilu untuk pemimpin kepala daerah, Iya, pasti iya. hasilnya akan beda. Dewan karena memang ada calegnya di situ. Artinya begini, bukan masalah ada caleg atau tidak ada caleg, tapi bagaimana ketika proses sebuah sosialisasi itu dilakukan gitu. Jadi saya juga seperti saya ulangi kembali apa yang saya sampaikan tadi, bahwa partai politik, pemerintah dan pihak-pihak yang mempunyai rasa responsibility yang tinggi, cinta terhadap Jambi itu harus bersama-sama gitu mendidik masyarakat kita. Betapa yang namanya proses mencerdaskan anak bangsa itu harus menjadi PR kita bersama. Tidak cukup pemerintah, tapi juga perlu partai politik, perlu orang-orang yang mempunyai jiwa nasionalisme gitu. Dan saya sih cenderung insya Allah kalau misalnya nanti apapun yang terjadi ya, apakah Allah mentakdirkan kami yang menjadi gubernur wakil gubernur ataukah memang bukan kami, saya sudah mempunyai rencana bagaimana merekrut generasi muda untuk ayo mempunyai program-program mencerdaskan semua kalangan ini. Saya berpikir Jambi mau cek sebetulnya Pak Hudori, berapa sih lulusan sarjana lulusan di Jambi ini dan berapa tingkat penganggurannya dan seperti apa sih mereka setelah menjadi sarjana itu. Maksudnya mereka kan generasi yang sudah lebih dibanding yang lain tingkat pemahamannya, yang mereka harus mempunyai program-program yang bagaimana peduli terhadap lingkungan sekitarnya gitu kan. Ya, kalau kita mau melihat kembali sejarah, almarhum Pak Zulkifli Nurdin itu gubernur pertama kali dipilih secara langsung di Indonesia, Bu. Betul, 2005. Artinya Jambi yang paling duluan melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah. Masyarakat Jambi sudah banyak pelajaran dari situ sebenarnya. Tetapi mungkin ada sesuatu sehingga contohnya seperti Jaluko kok bisa malah golput yang menang. Apa mungkin karena merasa tidak punya kepentingan apa-apa, selama ini terpinggirkan, terkesampingkan pembangunan sehingga mereka merasa putus asa, aduh salah gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Saya malah berpikir ini bisa menjadi salah satu studi kasus yang Pak Hudori tadi. Dan saya malah baru tahu. Gitu ya. Oke. Dan saya sih mengajak untuk semua yang berkepentingan, khususnya sebetulnya pemerintah Kabupaten Muara Jambi yang harus menanyakan kenapa masyarakat saya bisa seperti ini gitu kan. Dan terus terang sih mohon maaf, saya tidak melihat kesungguhan ya dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan ini, yang kemudian setelah terjadinya pilkada itu menarik kesimpulan dan melakukan apa nih the next action untuk menindaklanjuti ini. Setidaknya ada evaluasi. Tidak akan ada pembangunan tanpa politik kan? Iya. Bukan persoalan siapa pemenangnya, tapi bagaimana proses demokrasi itu berjalan. Iya. Betul. Waduh. Ya banyak sekali persoalan pilkada di Jambi ya. Kalau kita urai di sini mungkin tidak cukup waktunya. Bu, sebentar lagi mau pemungutan suara ulang. Nah, Ibu dan Pak Cendra kan salah satu yang akan mengikuti kembali. Tetap nomornya tetap nomor 1, Bu ya. Betul, 1, 2, 3. Nomor 2 pun diikutkan. Tetap ikut juga ya. Bu, gimana Bu di mata Ibu PSU ini? Oke, sebelum itu kita kembali ke MK dulu. Hasil keputusan MK memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di Jambi. Ibu puaskah dengan PSU itu, dengan hasil keputusan MK itu? Ya di satu sisi kami merasa sangat puas karena apa yang menjadi keinginannya, tapi bukan harus dianalogikan dengan egoisme kami gitu, enggak. Tapi bahwa memang apa yang menjadi perjuangan kita itu dikabulkan oleh MK. Dan pada saat selesai pengumuman PSU juga saya sampaikan waktu itu di kantor kita bahwa
saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Jambi, mohon jangan euforia dan jangan merasa bahwa ada pihak yang harus bergembira berlebihan dalam hal ini kita yang pasangan nomor 1, karena bagi saya itu adalah tahapan selanjutnya yang harus kita lalui. Walaupun memang ada beberapa teman termasuk saya sendiri, kenapa ya cuma 88 TPS, karena yang kita ajukan kan 200 ya, itu TPS yang saya tanyakan kan, ya. Tapi mungkin barangkali MK mempunyai pandangan-pandangan sendiri yang saya sangat percaya pada beliau-beliau, atau bukti-bukti, saksi-saksi barangkali yang kurang kuat, betul. Yang pastinya sudah sangat wise dan mereka kan pejuang-pejuang keadilan ya. Gitu. 88 TPS. Pihak lawan kan sudah juga punya angka kemenangan di sana. Lalu seperti apa Ibu dan Bapak nanti untuk bisa meraih kemenangan di sana? Ya, ini yang memang menjadi sebuah, bagi saya sih ini sebuah challenge ya, dan saya selalu sampaikan kepada tim bahwa kita sudah memenangkan beberapa tahapan dan inilah tahapan selanjutnya juga yang harus kita menangkan gitu. Tapi dan ini melihat, bukan sembarang challenge, Bu. Saya tidak meremehkan challenge sekecil apapun gitu kan. Artinya bahwa saya sampaikan kepada sebuah tim, kita luruskan niat kita gitu. Bahwa niat kita sejak awal kita menginginkan bagaimana inilah ibadah kita, inilah keinginan kita menjadikan Jambi yang lebih baik lagi, dan disinilah perjuangannya gitu, bahwa untuk mencapai sebuah perjuangan yang baik itu memang ternyata dibutuhkan kerja keras dari semua pihak. Dan saya sampaikan kepada tim bahwa jika memang kalian mencintai Jambi, kalian ingin Jambi berubah, ya Tuhan mempunyai cara dengan ya inilah yang terjadi sekarang gitu. Mungkin kalau dengan cara yang mudah-mudah saja pada saat tercapainya itu, kita kemudian tidak hikmahnya menurut saya ya, kita kemudian tidak terasah untuk bagaimana memperjuangkan sebuah kebenaran itu. Dari 88 TPS itu yang tersebar di beberapa kabupaten ya, Kerinci, Sungai Penuh, Tanjab Timur, ya, kemudian Muaro Jambi, Tanjab Barat juga ya? Enggak ya. Batanghari. Batanghari. Mana yang menjadi skala prioritas Ibu? Semuanya skala prioritas, semuanya skala. Tapi yang paling banyak di Muaro Jambi ya? Iya betul, secara kuantitas kan memang Muaro Jambi 59, Tanjab Tim 14, Tanjab Tim 14, Batanghari 7, Kerinci 7, Kota Sungai Penuh 1. Semuanya prioritas, semuanya. Kenapa di Muaro Jambi yang paling banyak kekalahan Bapak sama Ibu? Saya pikir itu pihak MK ya yang bisa menentukan, karena temuan kami kan bukan hanya di Muaro Jambi kan, Pak Udori, tapi juga kabupaten. Ya, selain memang menurut versi Ibu dan Bapak ya hasil keputusan itu ada kecurangan segala macam, tapi memang perolehan suara nomor 1 di Muaro Jambi kan memang tidak terlalu besar ya dari kandidat nomor lain. Ya. Betul. Kenapa ini Bu? Padahal kan mereka juga sangat mengenal Bapak sama Ibu. Iya. Apalagi Ibu sendiri sejak zaman Pak Zul kan. Iya. Ke Muaro Jambi ke apa itu, waduh sudah ada asing lagi, saya pun pernah ikut gitu kan. Iya, itu yang menjadi perhatian kita, dan sementara ini sih kita yang pernah kita sampaikan ke MK, kita melihat itu proses bagaimana administrasi itu yang tidak pada tempatnya, dan saya banyak mendapatkan telepon ya katakanlah semacam laporan dari tim, oh Bu, kami tidak bisa nyoblos dengan alasan ini, dengan alasan itu, gitu kan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Jadi bagaimana ini juga menjadi sebuah pembelajaran kepada kami bahwa ke depan kita harus betul-betul solid, kita harus betul-betul memastikan bahwa semuanya memang berjalan dengan baik. Dan saya sampaikan kepada tim sekarang, kenapa terjadi PSU? Nah, jangan sampai apa yang menyebabkan terjadinya PSU itu kemudian terjadi lagi, gitu kan? Itu yang betul-betul kita pastikan kepada tim, walaupun memang via telepon ya karena corona ini. Saya bilang pastikan bahwa Anda ada di DPT, pastikan Anda punya KTP dan lain sebagainya.
Ada persoalan spesifik barangkali khususnya di Muaro Jambi yang paling banyak Sungai Bahar ya? Maksudnya untuk PSU? Jaluko. Oh Jaluko. Jaluko, Sungai Bahar, Sungai Gelang. Sungai Gelang. Ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan ke masyarakat sana barangkali? Ya, saya pikir masyarakat terutama kepada juga, tim yang ada di sana, simpatisan. Ya, saya pikir masyarakat dan tim juga sama-sama lah mempunyai keinginan yang sama bahwa dan belajar juga dari proses di Desember yang lalu kenapa itu sampai terjadi, dan tim juga akan bekerja dalam artian mengedukasi lagi kepada masyarakat bahwa kenapa terjadi hal yang seperti ini, dan disampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakatlah yang menentukan maju tidaknya Provinsi Jambi ini. Iya. Karena memang masyarakat masih yang aduh ngapain ya gitu kan, saya berbincang-bincang sama masyarakat itu yang ngapain milih ya, enak saya ke ladang gitu. Mereka tidak tahu bahwa lewat pemilihan ini adalah merupakan sebuah proses yang sangat penting untuk bagaimana ladang mereka kemudian ke depan menjadi lebih baik lagi gitu. Iya, banyak faktor sih Bu. Persoalan nasional barangkali juga membuat masyarakat menjadi skeptis ya menghadapi persoalan-persoalan politik di daerah. Ya akibatnya para calon kepala daerah bisa saja mendapat imbas. Ya mungkin keputusan asaan masyarakat, ya kekecewaan masyarakat terhadap kondisional seperti sekarang gitu kan. Ya tapi apapun ceritanya, para calon kepala daerah juga harus siap menerima kenyataan itu kan. Betul. Bu, berkaitan masih dengan PSU, apa yang harus dilakukan sekarang? Ini tanggal 27 ya? 27. Sekarang tanggal 6 ya? Ya, artinya tinggal 21 hari, tinggal 3 minggu lagi. Artinya begini, bahwa sejak MK mengeluarkan keputusan PSU, kita dilarang untuk kampanye dan kami tidak melakukan itu. Terlebih dengan ada corona ini juga kami tidak bisa kemana-mana. Jadi sekarang yang kita lakukan ya konsolidasi kepada tim bahwa by phone. Saya nggak kemana-mana karena memang ya. Kalau ada masyarakat yang ngundang sekarang buka puasa bersama nggak bisa ya. Jadi mohon maklum saudara sekalian, kalau ada undangan buka puasa bersama atau apapun namanya, nanti Idul Fitri tidak bisa silaturahim. Ya karena memang kondisinya. Dan itu memang sudah dilarang oleh pemerintah. Open house pun tidak boleh pejabat. Tapi Ibu open house nanti? Enggak lah. Enggak ya. Berarti tidak bisa datang kita ini. Jadi kita tidak bisa nyicipin kue lebaran di sini. Jadi secara virtual saja. Oh gitu ya. Iya, rencana memang gitu. Mungkin di hari keberapa lebaran saya mau ngadakan lebaran virtual deh gitu, oh, gitu kan. Ya. Apa enaknya Bu lebaran virtual nggak bisa makan kue? Enaknya ya akan menjadi sebuah pengalaman baru gitu. Ritual baru ya. Iya, saya ngobrol gitu kan sama temen gitu kan, pas ketemu gitu terbatas aja cuma di rumah, ya pengen bukber nih, kebetulan teman saya dari Jakarta mau pulang ke Jakarta gitu kan, ketemuan dulu ya bukber, ya udah kita cuma berempat gitu kan. Terus udah kenang-kenangan kita selfie udah selfie gitu kan, ya pakai masker. Terus dia bilang ngapain ya selfie pakai masker, ya saya bilang inilah sebuah kenangan bagaimana selfie dengan masker gitu kan, yang mungkin sekian tahun yang akan datang itu akan menjadi sebuah selain kenangan ya menjadi sebuah pembelajaran gitu kan, seperti itu. Ya dengan kebiasaan-kebiasaan baru gitu. Ibu optimis menang nggak PSU nih? Ini ya, saya cecar masalah PSU terus ini. PSU-nya tinggal sedikit. Yakin nggak Ibu menang ini? Ya, kita itu kan harus selalu bersikap optimis ya. Ya, kenapa saya tanya itu? Karena yang dikabulkan oleh MK ini kan cuma 88 TPS. Lalu pihak lawan pun ya kita tidak perlu sebut di sini, di sana sudah menunggu angka kemenangan dia. Ya. Betul. Ya berapa persentasenya saya tidak perlu sebut ya. Nah sekarang artinya pihak nomor 1 Pak Cendra sama Ibu kan harus kerja lebih optimal lagi. Harus berlipat ganda untuk mendapatkan kemenangan itu. Nah Ibu optimis dah gitu kan? Yakin nggak nih? Iya, artinya begini bahwa metode-metode yang kami lakukan sekarang ini adalah lebih ke proses bagaimana tim menyadarkan kepada masyarakat kan tentang ke wilayah-wilayah PSU itu bahwa betapa pentingnya mereka untuk betul-betul hadir berpartisipasi pada saat pelaksanaan PSU nanti. Iya.
Saya pikir itu aja, nggak ada yang lain kok. Iya, Cara apalagi- menggiring mereka ke TPS gimana? Ya dialog. Iya. Kita harus berdialog dengan mereka. Karena tingkat partisipasi kita juga masih sangat rendah kan. Betul. Saya setelah pengumuman KPU itu, Iya. saya pelajari gitu kan Iya. satu-satu. Sambil saya juga belajar. Saya lihat angka partisipasinya tuh ada yang nggak sampai 50%. Iya, Gitu. Kaget itu ya. miris. Miris gitu kan. Waduh, apa nih penyebabnya? Ada yang memang beberapa teman bilang ini karena corona, Bu, katanya kan. Karena corona, masyarakat itu kok tidak merasakan gezahnya pilkada gitu. Karena kan sebelumnya yang namanya pilkada tuh wah, ada kampanye akbar, ada gimana-gimana, pokoknya akan lebih terbuka lah. Tapi waktu pilgub kemarin, pilkada kemarin, orang seperti tidak merasakan lagi ada corona, Bu. Udah capek kali. Saya kurang tahu itu kalau masalah Atau itu. hanya Ini- kenapa ini mereka tidak? pendapat dari teman saya. Gitu Kenapa kan. mereka tidak ke TPS? Itu persoalannya kan. Terus ada temen yang memang beberapa kalangan tuh, terutama yang lansia ya, memang dilarang gitu kan karena takut corona gitu kan. Nah ini sih ya kembali lagi, saya sih sungguh sangat berharap peran pemerintah daerah juga untuk bagaimana menyadarkan masyarakatnya, memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya betapa proses partisipasi dalam pilkada maupun pemilu yang lainnya itu sangat penting. Dan sebetulnya saya nggak tahu, rasa saya sih pemerintah harusnya sudah mempunyai program menilik dari apa hasil pilkada ini, berapa tingkat partisipasi, itu harusnya jadi PR ya buat KPU, buat pemerintah. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Ibu sama Pak Cendra sudah pernah menghitung-hitung nggak untuk 88 TPS ini kira-kira harus dapat berapa ribu bisa menang? Belasan ribu kali ya? Iya, hitung-hitungannya sih sudah jelas. Ini kan terbuka ya, bahwa semua dinolkan, pihak lawan kita sudah mempunyai 10.000 lebih suara, dan yang sekarang akan di wilayah PSU itu akan diperebutkan itu di angka 29.200 sekian. Maaf saya lupa persisnya gitu. Artinya kalau mau menang ya kita harus melebihi dari suara lawan seperti itu. Tapi ya kembali lagi saya merasa optimisnya karena ya saya melihat tim kita juga semangat, terlebih dengan kemarin kita menang di Mahkamah Konstitusi itu ternyata daya lejutnya luar biasa buat tim kita. Mereka merasa oh bagaimana kan kita tuh merasa sudah menang Bu, karena melihat bagaimana animo masyarakat yang luar biasa menyambut pasangan nomor 1 ini. Kok bisa kalah? Kemudian mereka melihat bagaimana Persi Kwekon kita menang gitu kan. Ya yang mengadakan Persi Kwekonnya juga bukan abal-abal gitu. Seperti carta politika sangat terukur dan sangat ilmiah, dan kemudian begitu kita berani ke MK juga ya saat itu mohon maaf memang kita kan ya biasalah gitu kan, ada yang mencemooh segala macam dan kita tidak pernah melawan itu semua. Ya Itu bukan demokrasi sih, demokrasi kan nggak boleh mencemooh gitu kan. Nah kemudian demokrasi ala masyarakat. maka masyarakat jadi lebih baik. Nah kemudian begitu di pengumuman MK ternyata kita menang, tapi kita tetap menghadapinya tidak dengan euforia, tidak mengeluarkan kata-kata yang pongah. Saya meminta juga kepada tim untuk tetap tenang dan kemudian harus bekerja untuk bagaimana kita bisa memenangkan di tanggal 27 Mei gitu. Dari pengalaman spiritual Ibu selama Ramadan ini, tentu ada doa-doa khusus yang Ibu panjatkan. Pengalaman batin ya. Rasanya gimana PSU 27? Ya saya sih tetap optimis. Optimis Harus begitu, lah. harus yakin ya. Saya pesimis. Hakul yakin ya. Hakkan. Artinya sudah ada sinyal-sinyal ya. Iya. Sinyal-sinyal tuh maksudnya karena saya merasa bagaimana energi positif saya, Bapak Cendra, tim gitu. Iya. Jadi bukan sinyal-sinyal sesuatu yang sinyal pengalaman batin lah. Iya. Ya mudah-mudahan lah, artinya saya hanya banyak belajar dari banyak peristiwa yang terjadi di dunia, bagaimana sesuatu yang impossible itu menjadi possible. Iya. Asal dengan salah satu kita yakin. Yakin. Oke. Kuncinya itu ya. Yakin menang. Amin. Oke saudara, demikian perbincangan singkat saya dengan Ibu Hajah Ratu Munawarah
Semoga konten hari ini bisa mengobati rasa rindu para milenials Jambi, tim Ibu Ratu dan masyarakat yang mendukung beliau. Sudah begitu lama tidak muncul dan akhirnya hari ini kita dapat bersilaturahim. Bila Anda suka dengan video ini silakan like dan share ke media sosial Anda, dan jangan lupa komen, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke Ibu Ratu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Selamat puasa dan selamat Idul Fitri ya. Amin. Mohon maaf dan batin. Batin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.